Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Rabu 22 November 2023. Hari ini kita merayakan peringatan wajib Santa Cecilia, perawan dan martir. Cecilia hidup pada awal masa gereja yang sedang dianiaya. Ia adalah seorang gadis yang cantik jelita dari kalangan bangsawan Romawi, dan ia menjadi seorang pengikut Kristus. Sejak kecil, Cecilia atau Sisilia telah mempersembahkan dirinya seutuhnya untuk menjadi mempelai Kristus. Ia menjalani hidup selibat dan menjaga kemurniannya. Ketika dewasa, ayahnya mengawinkan dirinya dengan seorang bangsawan bernama Valerian. Valerian adalah pemuda yang baik dan jujur, namun masih kafir, tidak percaya pada Allah. Seusai acara perkawinan mereka, Cecilia mengatakan ungkapan hatinya kepada Valerian. Ia berkata, "Aku punya suatu rahasia, dan aku mohon agar engkau tetap menerima aku sebagai istrimu. Engkau harus tahu bahwa aku telah berkaul untuk mempersembahkan kesucianku ini kepada Kristus. Dan aku punya malaikat pelindung yang selalu menjagaku. Jika engkau berani menyentuh aku, maka malaikat pelindungku akan marah dan engkau akan hidup menderita. Tetapi jika engkau menghormati kesucianku, maka malaikat pelindungku itu akan mencintai engkau sebagaimana dia mencintai aku." Valerian suaminya berkata, "Tunjukkanlah kepadaku malaikatmu itu. Jika aku melihatnya, maka aku akan mengabulkan permintaanmu." Cecilia balik menantang Valerian dengan berkata, "Jika engkau mau melihat malaikat pelindungku, engkau harus percaya kepada Allah dan memberi dirimu untuk dibaptis." Menyaksikan kisah hidup Cecilia yang penuh dengan iman, Valerian akhirnya dibaptis. Sesudah dibaptis, ia melihat Cecilia yang sedang berdoa dan didampingi oleh malaikat pelindungnya. Malaikat itu nampak sedang berbicara kepada mereka berdua, dan mereka, Valerian dan Cecilia, sedang diberikan mahkota bunga yang harum oleh malaikat-malaikat itu. Suatu hari, Valerian dan Cecilia ditangkap dan mereka diminta untuk menyangkal iman mereka. Bahkan Cecilia dibakar hidup-hidup. Tetapi api tidak pernah membakar dirinya yang selalu mengidungkan pujian mazmur. Akhirnya Cecilia wafat sebagai martir dengan kepala yang dipenggal. Cecilia diangkat menjadi pelindung paduan suara gereja dan para musisi gerejawi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas 19 ayat 11 sampai dengan 28. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Aku telah menetapkan kalian supaya kalian pergi dan menghasilkan buah yang takkan binasa, sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera nampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.'
Katanya kepada hamba itu, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota." Datanglah yang kedua dan berkata, "Tuan, mina yang telah Tuhan berikan menghasilkan 5 mina." Katanya kepada orang kedua itu, "Dan engkau kuasailah 5 kota." Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, "Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur." Kata bangsawan itu, "Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya." Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi setiap orang yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka semua di hadapanku." Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, shalom. Beberapa waktu yang lalu ada umat yang berkisah bahwa dirinya tertipu dengan investasi bodong. Kasihan sekali, hari gini masih ada yang percaya dengan hanya rebahan dan duduk-duduk santai lalu menghasilkan uang yang berkelimpahan. Tergiur dengan iming-iming bunga yang besar, ibu ini rela untuk menginvestasikan segala miliknya dan ternyata zonk alias kena tipu. Belum lama ada berita juga di televisi, yakni caleg dari DKI Jakarta yang kena tipu. Diiming-imingi akan diberikan pinjaman sebagai modal untuk kampanye, tetapi harus bayar dulu biaya administrasi hingga 5 miliar. Sedih mendengarnya. Semoga proses hukumnya segera berjalan dan terselesaikan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, kisah perumpamaan tentang mina yang kita dengar hari ini mirip dengan kisah perumpamaan tentang talenta, namun maknanya berbeda. Kalau talenta adalah jumlah yang sangat besar, yakni 3.000 shikal yang sama dengan 6.000 dinar, yakni setaraf dengan upah bekerja selama 16 tahun. Sementara mina merupakan sesuatu yang lebih kecil. Mina itu beratnya sebesar 50 shikal atau sama dengan 160 dinar, setaraf dengan upah 5 bulan orang bekerja. Yesus mengisahkan perumpamaan tentang mina bercermin dari peristiwa sejarah yang tidak asing bagi masyarakat Yahudi terkait dengan pengangkatan putra Herodes Agung, yakni Herodes Arkelaus menjadi raja. Orang-orang Yahudi tidak menghendaki si Arkelaus ini menjadi raja, maka mereka mengirimkan utusan kepada petinggi di Roma untuk yang menyatakan keberatan mereka seperti yang disampaikan dalam firman hari ini. "Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami." Mengapa Arkelaus ditolak oleh orang-orang Yahudi? Pertama, karena ia tidak murni sebagai orang Yahudi, melainkan Arkelaus ini adalah seorang Idumea. Yang kedua, kelakuannya ini sewenang-wenang, kejam, dan lalim seperti ayahnya. Yesus mengangkat perumpamaan ini untuk mengajak para muridnya berefleksi.
Kalau raja lalim saja engkau tolak, itu baik dan benar. Tetapi kenapa dirinya sebagai raja damai, pembawa kabar baik, juga mengalami penolakan? Ini kan sungguh sangat menyedihkan. Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan diri kita? Apakah kita telah membuka hati kita supaya Yesus meraja di dalam diri kita? Atau kita masih menutup hati kita, enggan untuk mengucap syukur, selalu bersungut-sungut, bahkan kita menolak kebaikan Tuhan dalam hidup kita? Semoga kita enggak menjadi pribadi yang seperti itu, melainkan kita mau menjadi pribadi yang senantiasa membuka hati untuk mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup. Selamat bermenung dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.